Selanjutnya kita akan ke soal nomor 3. Jadi di sini ada tahun, umur ya, kemudian ada rata-rata tinggi, kemudian diketahui persamaan garis regresinya, kemudian kita disuruh memprediksi tinggi badan anak yang berumur 7,5 tahun sama 12 tahun. Oke, jadi kita jelaskan dulu. Kalau misalkan diketahui persamaan regresinya, maka kalian bisa melakukan prediksi dari nilai X, dari nilai variabel X terhadap variabel Y-nya. Ada dua bentuk untuk menginterpretasi. Yang pertama adalah namanya interpolasi. Kalau interpolasi itu artinya memprediksi nilai yang masih ada di dalam jangkauan. Nah, kalau di soal ini yang diminta kan umur 7,5 tahun. Itu masih di dalam jangkauan, karena kurang lebih berarti di sekitar sini ya, 7 sama 8 kan ada. Nah, tetapi kalau misalkan sudah di luar jangkauan, itu namanya adalah ekstrapolasi. Contohnya pertanyaan yang kedua, 12 tahun, sedangkan di tabel cuma sampai 10 tahun. Jadi kita akan menggunakan interpolasi sama ekstrapolasi. Oke, kita mulai yang pertama. Jadi ini masuk ke dalam interpolasi ya. Kita tahu garis regresinya persamaannya adalah seperti itu. Ini harusnya benar, 74,02 ya, tambah 5,03x. Oke. Kemudian, untuk memprediksi tinggi badan anak perempuan berumur 7,5 tahun, berarti itu adalah variabel X. Di sini kebetulan di tabelnya. Oke, sebentar. Hitunglah prediksi tinggi. Oke. Karena yang ditanyakan adalah umur 7,5 tahun, jadi ini umur itu sebagai variabel X dan rata-rata tingginya itu adalah Y. Maka kita tinggal masukkan Y sama dengan 74,02 ditambah 5,03 X. Kita masukkan nilai X-nya, ini Y topi ya. 74,02 ditambah 5,03 X-nya kita masukkan 7,5, maka didapatkan Y topi sebesar 111,745. Jadi ketika anak usianya 7,5 tahun, tingginya sekitar 111,745. Di soal kan sebenarnya nggak diketahui umurnya itu di sumbu X atau di sumbu Y. Nah, jadi kalau misalkan yang ditanyakan itu interpretasi dari umur yang 7,5 tahun sama 12 tahun, itu adalah variabel yang ditanyakan, maka itu tuh disebut sebagai variabel X. Karena variabel X sendiri tadi sudah kita pelajari itu merupakan variabel independen. Sedangkan Y-nya itu variabel yang dependen atau yang diprediksi. Maka kita tahu kalau misalkan berapa sih kalau X-nya diubah-ubah, entah 7,5 tahun atau 12 tahun, itu berarti nilai X-nya gitu ya. Oke, sekarang kalau yang kedua itu ekstrapolasi. Nilai 12 tahun itu kan di luar jangkauan, makanya dia masuk ekstrapolasi. Sebenarnya kasusnya sama aja untuk cara menghitungnya. Y sama dengan 74,02 ditambah 5,03 X. Kemudian X-nya kita ubah 74,02 ditambah 5,03 X-nya kita ganti berarti 12 tahun. Nanti didapatkan 134,38. Nah, hasil perhitungan ini itu tidak variabel karena tinggi badan 134,38 itu berada di luar jangkauan. Jadi kesimpulannya apa? Hasil perhitungan ini tidak reliable karena di luar jangkauan data. Kurang lebih seperti ini.
Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya untuk yang interpolasi itu lebih bisa dipercaya ya dibandingkan yang ekstrapolasi. Karena jangkauan data yang digunakan itu berada di dalam jangkauan. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode kuadrat terkecil. Jadi dalam proses analisis regresi linier itu kan akan dicari garis lurus yang paling tepat ya. Garis lurus yang paling tepat terhadap titik-titik pada diagram pencar. Nah, garis lurus itu akan memberikan deskripsi terbaik terkait hubungan antara variabel independen yaitu X dan variabel dependen. Sehingga garis terbaik yang kita pilih itu berdasarkan nilai residu terkecil. Oke, kita kasih catatan. Garis terbaik itu dipilih dari nilai residu terkecil. Kemudian, residu itu apa? Jadi, residu itu adalah selisih antara nilai variabel dependent yang diamati, yaitu nilai pada Y, dan nilai dependent pada prediksi yang diprediksi atau Y topi. Nah, residu sendiri itu disimbolkan dengan epsilon dan dia memiliki rumus epsilon sama dengan Y dikurangi Y topi. Seperti ini. Jadi kalau misalkan kita gambarkan gitu, misalkan ini ada titik nih, garis lurusnya tidak sama. Nah, residu itu ini, jarak antara titik dengan garis lurus. Nah, itu adalah residu. Nah, tetapi, kita kan udah punya rumus nih, residu itu rumusnya ini. Tetapi untuk perhitungannya kita harus menggunakan jumlah kuadrat dari nilai residu. Karena tidak cukup kalau hanya menggunakan rumus. Nah, jadi mencari nilai terkecil residu itu menggunakan konsep jumlah kuadrat dari nilai residu. Caranya adalah kita buat kuadrat residu epsilon kuadrat sama dengan Y min Y topi kuadrat. Kemudian ada rumus juga jumlah kuadrat residu, yaitu sigma epsilon kuadrat sama dengan jumlah Y min Y topi kuadrat. Agar lebih jelas kita langsung ke latihan soal saja. Oke, sekarang ada contoh, ada nilai matematika sama fisika. Kemudian di antara persamaan garis regresi yang diketahui, manakah yang lebih tepat untuk memprediksi terhadap nilai fisika? Oke, caranya kalian bikin tabel dulu. X-nya kalian tulis 60, 45, 50, dan seterusnya. Kemudian Y-nya kalian tulis 80, 69, 71, dan seterusnya. Kemudian kalian cari Y topi. Y topi itu dapatnya dari mana? Jadi Y topi itu didapatkan dari kita masukkan nilainya, kayak misalkan Y topinya itu ini kita hitung untuk Y topi yang 29 dulu ya. Yang 29,6 ditambah 0,9 X. Y topi sama dengan 29,6 ditambah 0,9 X nya kita masukkan yaitu 60. Sehingga 29,6 ditambah 0,9 kita kalikan dengan 60 itu adalah 54. 54 kita tambahkan dengan 29,6 hasilnya adalah 83,6. Nah, itu cara menghitung Y topi. Jadi yang pertama kita dapat 8 sebentar.
89 ya. Oh, sorry. Ini ada kesalahan. Kita mau hitung yang ini dulu aja. 29,6 ditambah 0,89. Kita hitung itu dulu aja, tapi caranya sama sebenarnya. 0,89 ini X. Jadi 0,89 kita kalikan dengan X-nya yaitu 60, hasilnya 53,4. 53,4 kita tambah 29,6, hasilnya adalah 83 ya. Oke, jadi nanti ini kita isi 83. Oh, sorry tadi ini ada salah lihat lagi. Ini 29,53, ini juga sama. Sorry ya, kita ganti. Oke, jadi disesuaikan dengan persamaan garis regresinya. Berarti ini salah hitung lagi. 29,53. Oke, sekarang barulah kita hitung 29,53 ditambah 53,4. Hasilnya adalah 82,93. Nah, yang benar ini 82,93. Nanti yang kedua, X kedua kamu cari juga. Jadi dapat 69,58. Selanjutnya 74,03 dan seterusnya. Lalu kamu cari Y dikurangi Y topi, berarti ini dikurangi ini. Nanti dapat min 2,93 min 0,58 min 3,03. Setelah itu dikuadratkan. Ini dikuadratkan menjadi 8,5849, lalu 0,3364, lalu ini 9,1809 dan seterusnya. Nanti hasilnya akan seperti ini ya kalau kalian sudah hitung semua. Kemudian kalian bisa tahu nilai dari jumlah kuadrat residu. Itu ini dijumlahkan semua. Nanti didapatkan 188,5043. Nah, setelah kalian hitung jumlah kuadrat residunya 188,5043, kalian coba untuk persamaan garis regresi yang satunya lagi. Nah, menjadi seperti ini. Nanti kalian hitung juga jumlah kuadrat residunya 187,17. Artinya apa? Artinya jumlah residunya yang kecil itu yang persamaan garis keberapa? Yang ini 188, yang ini 187. Artinya persamaan yang ini itu lebih kecil. Sehingga persamaan garis regresi yang tepat itu adalah yang kedua. Untuk memprediksi nilai matematika terhadap nilai fisika. Kurang lebih seperti itu.